Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang topik konsep pendidikan karakter. Untuk itu saya akan share screen PPT yang sudah saya susun sehingga kita bisa belajar mendengarkan sambil membaca. Konsep pendidikan karakter yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu meliputi sub-sub topik pengertian, fungsi, tujuan, urgensi, pilar pendidikan karakter, macam-macam karakter dan faktor yang mempengaruhi karakter. Pengertian karakter. Karakter adalah merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan, yang mana hal tersebut ini merupakan manifestasi dari nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Jadi, mengacu pada serangkaian kelompok ini, antara lain sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan ini merupakan suatu manifestasi atau ekspresi daripada nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Karakter mengandung nilai-nilai yang khas baik, yaitu khas baik yang mana? Yaitu khas baik tahu nilai kebaikan. Artinya, seseorang sadar adanya nilai-nilai kebaikan, memahami nilai-nilai kebaikan, dan juga selain tahu, juga mau untuk berbuat baik. Artinya di dalam dirinya ini ada modal bahwa seseorang itu punya kemauan untuk berbuat baik. Berikutnya, yaitu nyata-nyata berkehidupan baik. Artinya, secara realistis, secara kenyataan, kehidupan sehari-harinya menunjukkan bahwa dirinya seseorang yang berperilaku baik dan berdampak baik terhadap lingkungan, baik itu lingkungan yang sifatnya biotik maupun yang sifatnya abiotik. Yang mana kondisi tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan yang baik, serta dampak baik terhadap lingkungan ini, terpatri dalam diri seseorang, dan tampil dalam ekspresi perilaku. Itu merupakan karakter yang mengandung nilai-nilai suatu kebaikan hidup. Karakter mulia. Karakter mulia adalah individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai. Dikatakan karakter mulia, tandanya adalah adanya nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, yaitu nilai-nilai reflektif, nilai-nilai percaya diri,
nilai-nilai rasional, logik, kritis dan analitis, nilai kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta terhadap ilmu, punya hati yang sabar dan berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun dan ulet, dan sebagainya, semuanya yang bersifat baik. Ini merupakan karakter yang mulia. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Kesadarannya tersebut apa? Yaitu kesadaran akan sesuatu yang baik. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu. Perkembangan apa yang sifatnya positif? Yaitu perkembangan intelektual. Biasa dikatakan sebagai kecerdasan intelektual. Dan perkembangan emosional. Biasa dikenal dengan kecerdasan emosional. Juga perkembangan positif sosial, termasuk etika dan perkembangan positif daripada perilaku. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya dan juga terhadap sesama, serta terhadap lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi atau pengetahuan dirinya dan disertai dengan kesadaran yang tinggi, emosi, dan motivasinya. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural dikelompokkan ke dalam beberapa faktor diantaranya. Jadi, konfigurasi ini dikelompokkan dalam beberapa faktor. Yang pertama adalah olah hati. Kemudian di dalam olah hati ini ada inti spiritual dan emosional development. Selain olah hati juga olah pikir. Yang mana di dalam berpikir seseorang atau individu selalu berkembang kepada hal-hal yang logis, realistis, dan baik. Berikutnya adalah olahraga dan kinestetik. Jadi seseorang atau individu ini punya konfigurasi karakter yang mana faktor ini diantaranya adalah olahraga dan kinestetik gerak. Kemudian yang berikutnya adalah olah rasa dan olah karsa. Olah rasa bisa dikatakan olah yang sifatnya mengolah rasa afektif. Dan karsa adalah kreativitas. Pendidikan karakter menurut Licona dan Elkain bahwa pendidikan karakter itu merupakan upaya yang disengaja untuk membantu orang dalam hal memahami, kemudian peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Artinya pendidikan karakter itu merupakan upaya yang disengaja agar seseorang ini mampu untuk memahami atau sadar atau tahu dan peduli atau respek, serta bertindak berdasarkan
aturan atau nilai-nilai. Pengertian berikutnya terkait dengan pendidikan karakter menurut Licona dan Elkain, yaitu upaya yang disengaja untuk menumbuhkan kebajikan, yaitu kualitas manusia yang secara objektif baik untuk diri sendiri dan baik untuk seluruh masyarakat. Apa fungsi daripada pendidikan karakter? Fungsi daripada pendidikan karakter ini yang pertama adalah berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Seperti yang kita tahu kalau kita seorang pramuka, di dalam dasar Dharma, di sana Dharma yang ke-10 dikatakan sebagai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi potensi dasar inilah yang perlu dikembangkan. Apakah kita sudah seperti ini? Berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik? Insya Allah kita selalu berpegang teguh dan berpegang pendirian pada potensi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Jadi, kita tidak diperkenankan dalam arti mengakui bahwa dirinya yang serba super. Orang lain dikatakan sebagai inferior, golongan rendahan. Tidak, bangsa lain golongan rendahan, suku lain golongan rendahan. Tidak. Semuanya sama. Dan kita mengangkat budaya dan juga menghargai budaya mereka. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Jadi fungsi pendidikan karakter ini juga berfungsi untuk meningkatkan peradaban bangsa. Artinya peradaban yang bagaimana, yang mampu untuk bersaing dalam pergaulan dunia. Jangan sampai bangsa Indonesia atau bangsa kita tidak mampu untuk bersaing di kancah dunia. Kemudian apa yang menjadi tujuan pendidikan karakter? Tujuan pendidikan karakter ini pada intinya adalah bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, punya rasa gotong royong yang tinggi, berjiwa patriotik, artinya berjiwa nasionalisme, berkembang secara dinamis, artinya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan waktu, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita orang Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi pandangan hidup dan falsafah hidup kita adalah dalam hal bernegara dan berbangsa, kita menggunakan Pancasila. Apa urgensi pendidikan karakter? Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak diprioritaskan karena berbagai persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa, seperti maraknya tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama yang mengancam kebinekaan dan keutuhan NKRI,
Munculnya gerakan separatis, perilaku kekerasan dalam lingkungan pendidikan dan di masyarakat, termasuk kejahatan seksual, tawuran pelajar, pergaulan bebas, dan kecenderungan anak-anak muda terpengaruh narkoba. Jadi, dengan kondisi yang seperti itu, maka pendidikan karakter sangat urgen. Selain persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa Indonesia, juga menghadapi tantangan menghadapi persaingan di pentas global, seperti rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia. Artinya tingkat pendidikannya orang Indonesia rata-rata bukan S1, tetapi misalnya SMA, SLTA. Ini akan mengancam daya saing bangsa. Nilai jualnya rendah. Lemahnya fisik anak-anak Indonesia karena kurang olahraga. Ini perlu diingat, perlu dicamkan, perlu diperhatikan. Kurangnya olahraga akan melemahkan fisik dan sekaligus mental. Ada semboyan di sana. Semboyan itu dikatakan sebagai mens sana in corpore sano. Rendahnya rasa seni dan estetika serta pemahaman etika yang belum terbentuk selama masa pendidikan. Sehingga hal ini, pendidikan karakter merupakan hal yang sangat urgen. Apa ciri dasar pendidikan karakter? Pendidikan karakter menekankan setiap tindakan seseorang atau kelompok individu harus berpedoman terhadap nilai-nilai normatif. Artinya, kearifan lokal, aturan lingkungan sekitar. Anak didik atau peserta didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut. Ada 4 ciri dasar pendidikan karakter yang dirumuskan oleh seorang pencetus pendidikan karakter dari Jerman, yaitu seseorang yang bernama F.W. Foster. Ciri yang pertama adalah adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian. Dengan begitu, maka peserta didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut risiko setiap kali menghadapi situasi baru. Artinya, individu mampu untuk beradaptasi pada situasi maupun lingkungan baru. Selain adanya koherensi dan membangun rasa percaya diri serta keberanian, berikutnya adalah adanya otonomi. Artinya apa? Anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Artinya, aturan dari lingkungan secara normatif akan membangun pribadi seorang anak didik tanpa harus ada perasaan tertekan. Dengan begitu, anak didik mampu mengambil keputusannya sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar. Kemudian yang berikutnya adalah keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar penghormatan.
atas komitmen yang dipilih.